belum pernah ke Bandung, ini ada di sini. Kelihatan semua. Ini suasana kota Bandung dari atas Hotel Grand Teguh seperti ini. Kita lagi makan di sini sama Kang Haji Opan. Kang Haji Opan tuh dari mana? Pandeglang. Serang. Oh, Serang ya. Banten. Iya, itu. Tuh ada yang nonton banyak. 4.000. Iya. Iya, oke. Kita lanjut lagi nanti laporannya. Kita tutup dulu ya. Ini ada di lantai 11. Tuh, Pak Aura abdi mah jangkung gitu tuh. Ih. Asa iya. Asa salah nyapan deh gini. Ngarai Pak. Iya ngarit, tapi asep ente kan? Ya rada sih, Rada seetik. Wih mau banget teh. Banget. Nah ini kita ada di lantai 11 sahabat Epi ya. Nah itu. Nah ini semuanya ada 17 lantai. Ya ini sama Kang Haji Opan dari Banten. Ya, nah, itu. Dari Banten. Ya ini Asep Ehong juga nih, aktivis FBI Power, Power. Nih yang belum ke Bandung, nih lihat nih kota Bandung. Cing Asep naon itu sebutin tuh. Kemana wae teh, di mana teh? Atau lupa sih itu lapang versi pada latihan. Itu. Tuh lupa itu tuh. Kalau ditunya. Tuh aya tuh anu jalmi gini kayak aya mobil truk juga nuju di Dangdosa nya kana. Itu jalan naon itu? Jalan RM Marta Dinata. Itu jalan RE Marta Dinata. Nah, terus tuh belah ieu taruh handap ieu nya. Ulah ditu tuh. Lamun ka ditu teh Ahmadiani ka ditu teh. Ditunya. Ya ini buat orang yang bukan orang Bandung pasti ini harus denger ininya. Diklat Kesultanti Kepada Haji Muhammad Tamam selaku panitia, para panitia sekalian, para media suara dan seluruh peserta sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di aula Novena Hotel di Bandung Barat ini untuk melaksanakan pelatihan 4 angkatan, yaitu pelatihan penguatan
kompetensi kepala madrasah, latihan pembelajaran berbasis multimedia angkatan 1 dan 2, serta latihan metodologi pembelajaran angkatan 16. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan untuk junjungan kita Ibana Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepala Pusdiklat, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang perlu dilaporkan kepada Bapak sebagai berikut. Pertama, pelatihan ini terdiri dari 4 angkatan, yaitu pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah yang diikuti oleh kepala madrasah yang sudah menjabat namun belum memiliki sertifikat pelatihan calon kepala madrasah atau penguatan kompetensi kepala madrasah. Sebagai tuntutan regulasi harus memiliki sertifikat pelatihan. Kemudian pelatihan pembelajaran berbasis multimedia angkatan 1 diperuntukkan bagi guru madrasah ibtidaiyah, angkatan 2 diperuntukkan bagi guru madrasah diniyah. Kemudian yang ketiga adalah metodologi pembelajaran angkatan 16 yang diperuntukkan bagi guru madrasah sanawiyah. Pelatihan ini akan berlangsung untuk yang tim pertama ini selama 6 hari dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 September nanti. Adapun on the job training nanti akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 minggu dan selanjutnya akan diakhiri dengan in the job training 2 berupa presentasi dan uji kompetensi. Serta pelatihan ini diikuti oleh secara keseluruhan 127 peserta yang terdiri atas untuk kepala madrasah 37 peserta, dan untuk pelatihan kepala madrasah ini adalah pelatihan yang dikerjasamakan antara Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yang sumber anggarannya adalah anggaran program World Bank atau Bank Dunia. Kemudian untuk pesertanya diikuti dari Banten 10 orang, dari DKI Jakarta 10 orang, dan dari Yogyakarta 17 orang, jumlah 37 orang. Untuk metodologi untuk pembelajaran berbasis multimedia angkatan 1 diikuti oleh guru MI berjumlah 30 orang, dari Banten 8 orang, dari Jakarta 5 orang, dari Jawa Barat 12 orang, dan dari Jawa Tengah 5 orang. Kemudian untuk pembelajaran multimedia angkatan 2 diikuti oleh guru madrasah diniyah juga diikuti dari Banten 8 orang, dari Jakarta 5 orang, dari Jawa Barat 12 orang, dan dari Jawa Tengah 5 orang. Dan yang terakhir, pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 16 diikuti oleh guru madrasah sanawiyah dari Banten 8 orang, dari Jakarta 5 orang, dari Jawa Barat 12 orang, dan dari Jawa Tengah 5 orang. Sehingga seluruh peserta berjumlah 127 orang. Adapun panitia berjumlah 16 orang dan media suara berjumlah 13 orang. Dan ada 2 orang media suara dari Balai Tingkat Keagamaan Bandung. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Kapus, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta yang kepala madrasah agar lebih mampu berinovasi di dalam mengelola madrasah, baik itu terkait dengan leadership manajerial, kewirausahaan, maupun terkait dengan supervisi dan pembinaan terhadap guru dan tenaga pendidikan. Untuk para guru yang mengikuti media pembelajaran ditujukan agar mampu membuat media pembelajaran interaktif, apalagi di era COVID seperti sekarang ini pembelajaran banyak dilakukan dengan daring, maka kita bekali agar pembelajaran lebih menarik berbasis multimedia. Dan selanjutnya metodologi pembelajaran ditujukan agar para guru mampu melaksanakan pembelajaran active learning atau pembelajaran aktif agar prestasi peserta didik lebih meningkat. Selanjutnya tempat pelaksanaan dilaksanakan di Hotel Novena di Bandung Barat ini. Untuk anggaran kepala madrasah itu adalah anggaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sementara untuk media pembelajaran dan metodologi pembelajaran adalah anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Terakhir, kemudian kami sampaikan kepada Bapak Kapus bahwa narasumber yang akan mengisi materi selain media suara adalah para pejabat, diantaranya adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat, Sekretaris Badan Litbang dan Diklat, kemudian Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, Inspektur Wilayah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan juga para praktisi lainnya yang sesuai.
Itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya tentu kami mohon perkenan Kepala Pusdiklat untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan bekerja sama dengan kami sehingga alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan ini dengan baik. Terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Alhamdulillah minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah Angkatan 1, pelatihan pembelajaran berbasis multimedia Angkatan 1 dan 2, dan pelatihan metodologi pembelajaran Angkatan 16 kepada yang terhormat Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Bapak Dr. Haji Masusi MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kami penyelenggara pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yang saya hormati para pejabat eselon 4, para widyaswara, seluruh jajaran panitia, hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama selalu bersyukur. Jadi ini PR yang saya sampaikan Pak Kabid. Ke depan tinggal 2 Pak, bagaimana kerjasama dengan Pendis kaitannya dengan percepatan sertifikasi guru. Yang kedua adalah percepatan untuk perbaikan kinerja penyelenggaran haji dan umroh, yaitu peningkatan kompetensi dan sertifikasi pembimbing. Mudah-mudahan sertifikasi penceramah agama tidak ditentukan di Pusdiklat. Ya, ini sekarang ini sedang viral di mana-mana tentang dari bersertifikat, mubalik bersertifikat atau penceramah bersertifikat, lalu diubah penceramah yang berwawasan kebangsaan. Sore ini diskusi lagi peningkatan kompetensi penceramah agama, ditambah lagi baru saja beberapa detik yang lalu peningkatan kompetensi penceramah agama bersertifikat. Jadi tidak lagi besok ada beberapa. Ini adalah daripada kita rumit ini, jadi kita tunda dulu Pak kalau diberikan Pusdiklat. Mudah-mudahan baik. Saya ingin mengawali sambutan saya. Yang pertama kita bicara tentang COVID saat ini. Tentu kita sangat memahami saat ini COVID sedang melanda di bumi kita ini. Nah, maka kita cenderung memahami 2 hal atau 2 sikap bagaimana menanggapi tentang COVID ini. Sekelompok manusia, sekelompok kita tentu menanggapinya dengan sikap yang pesimis, tetapi di sisi lain masih banyak pihak yang menyikapinya dengan optimis. Yakin di forum ini kita semua adalah optimis. Kita harus begitu ada wabah COVID, tanpa instruksi, tanpa perintah yang kuat, orang hijrah dari luar kembali ke rumah masing-masing. Ingat bulan Maret, April, Mei, Juni, waktu kita habis di rumah. Kita tidak lagi di luar, tapi kita hijrah eksternal dalam rumah. Di rumah kita tidak bikin prestasi, apalagi kenaikan makan. Tapi jangan begitu. Apalagi saya lebih sedih lagi. Ini saya senang sehari ini. Mengapa? Karena ada pelatihan multimedia yang dilatih masih muda. Katanya sekolahannya kecil, ada nggak alat peraganya dan prasarananya? Kalau nggak ada, minta sama Pak Bayu bawa info ke sini satu. Bisa nggak? Kan ada 3 kelas, berarti 3 yang harus dibawa. Halo. Ya, ini lagi persiapan Bu ya. Halo. Nah, ini Ibu dari mana? Saya dari Banjar. Oke. Pangandaran. Iya, iya. Terus Ibu? Saya dari Depok. Halo. Ke Depok ya, nanti mampir ke rumahku, aku ajak ke Kubah Mas. Iya.
Siap. Oh ya orang Mama sih. Tetangganya Saya dari Pemanukan Subang. Iya. Iya. Bapak dari mana? Cimahi ya. Tuan rumah saya dari Ujung Kulon. Oke. Ujung Genteng. Iya iya. Pandeglang ya. Ini Pak Haji Opan. Dari mana Pak Haji Opan? Dari Kota Serang, Kota Banten. Serang ya. Oke. Sip. Ya. Ya. Ujung Genteng Sukabumi bagus ini aku pantainya. Ujung Genteng. Ini. Halo. Halo. Saya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa ini. Oke. Jawa Tengah. Ngapak. Ngapa? Ya itu bos itu Praise the Lord. Telur asin. bos telur asin sama itu bawang merah tuh. Bawang merah ya. Kamu nggak bawa marasin? Bawangnya Bawang juga enggak. bisa dibawa panen. Imbang. Berarti bapak punya kebunnya. Saya kan aslinya Pati. Perantauan saya. Ayo, jengayo ya. Iya. Kumpul. Rantai di sini ya. Santai lah di kelas terus semua. Sok gimana nanti saya yang ini biar ini. Ibu Depoknya di mana? Bu? Di Kubah Mas, Meruyung Oh Depok. di situ saya di Sawangan. Kan dekat sama rumah. Soalnya di mana? Jalan Abdul Wahab. Udah Pak Ju. Tetangga, aku Kapin Blitar Servis. Saya rumah ini tanpa nama. Perumahan tanpa nama. Wah, perumahan tanpa nama kumaha? Hunian tanpa nama kuburan. Cinangka. Oh, Cinangka. Udah siap. Ah, beneran Cinangka? Iya. Oh, sih deket ini bapak ini tuh. Mampir atuh. Saya depan Ali kelas, kompleknya. Masjid Ali kelas. Lawan Mana ya? Yang Siap. 5 Maret, Memperhatikan nanti. dekat rumah sakit Asifa. Oke. Kan ada masjid. Rumah sakit Asifa. Kurang paham. Pernah lewat cuman nggak. Cinangka. Saya baru di Cinangkanya Bu. Oh, udah. Ibu yang nanti Pak Wawan, itu silakan. disiapin set ke Kayaknya makanya ini tadi saya suruh untuk dulu kelompok kita. Iya nanti. Ya, Dan malam. Bu, iya. Buat grup baru. saya udah dari 52 grup. Nanti kalau sudah dihapus. apa dulu olahraga terakhir. Olahraga dulu boleh pagi-pagi. Nggak salah Bapak boleh. Nanti Matematika nanti aja gaji baju dulu lagi. Iya benar. Bapak Sekalian yang bodinya. Biar fresh. Iya, siap matematika. Iya. Kalau matematika dulu, mungkin Ibu sudah siapkan materinya. Iya. Nanti seperti apa kan dia siapkan. Mungkin dikasihkan kepada teman-teman. Nanti dia ketika audionya biar biar kesalahan. Oh, gitu. Jadi tinggal yang kesalahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan alur atau sintak dari proses KBM yang akan besok saya ajarkan. Kami mengambil materi dengan KD ya. KD-nya kamu tidak apa-apa, sekretaris tapi tulis intinya Pak Ketua. Kasih Bu sekretaris Pak Ketua. Sekretaris harus dimanfaatkan loh sekretaris. Kalau matematik ya Bu. iya, Berarti sesi pertama ini. iya. Yaitu dengan tujuan pembelajaran menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Panjang amat ya. Iya, tujuan pembelajaran. Operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Ya. Yang pertama, ini kami gunakan model discovery learning. Kemudian untuk pendekatannya ceramah, tanya jawab. Metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian untuk yang itu pendekatan iCare. Benar iCare ya, pakai iCare. Jadi pertama-tama nanti saya masuk, itu mengucapkan salam, ya. Kemudian berdoa bersama. Kemudian gimana kabarnya anak-anak, saya tanya gitu. Nanti Bapak Ibu menjawab apa? Yang itu loh. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. pakai itu semuanya. Biar Asisten itu di depan apa itu duduk? Dia menyiapkan asisten kan di depan itu. Oh itu PowerPoint ini. Oh iya. Nah terus setelah itu kita introduksi ya, terus saya menanyakan oh ya kita nanti untuk menuju materi ini saya menyampaikan tujuan dulu. Tujuan pada pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan pelajari tentang cara menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Jadi perlu kalian ingat ini ada materi prasyaratnya yang perlu kalian ingat yaitu tentang KPK. Ya, menyamakan KPK, kelipatan per supporter kecil itu untuk introduksinya seperti itu. KPK.
KPK, kelipatan proses ya, itu syarat untuk penjumlahan kan benar-benar harus sama. Kemudian langsung ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti saya memberikan itu namanya materi pengantar. Iya, materi pengantar itu berupa PowerPoint. Nanti saya tampilkan itu di slide itu ada slide gambar semangka. Ini semangkanya itu anggap saja identik, semuanya besarnya sama. Pokoknya kembar identik lah itu. Ya, nanti semangka itu terpecah-pecah. Ada yang semangkanya tinggal 3/4. Yang 3/4 itu ada 4 bagian, ada 4 buah. Kemudian yang harus ada gunting ya? Enggak, nanti gambar. Itu berupa gambar. Oh, berarti nggak perlu print. Enggak. Tadi Ibu bilang mau print. Printnya LKPD Bu, LKPD-nya yang dikerjakan siswa. Itu mah di slide aja. Iya, di slide aja. Semangka. Tapi kayak gini Bu, kita mau menyiasati dulu. Itu kan apa yang kita harapkan ya, kita bicara pahitnya dulu. Kita belum tahu apakah di sana ada. Oh, berarti ya ditunjukkan. Iya, kita untuk cadangan ya. Kita nggak tahu posisi di sana seperti apa kan kita nggak tahu. Tadi kemarin saya tanya sama Bu Dinar, itu katanya ada tiap kelas ada LCD-nya. Tapi apa setiap kelas? Kita kan satu ke sana. Di sana itu Bu, apa namanya hanya 6 kelas tronggilnya. Kelas 7 2 ada kelas. semua ada itu infokus kan kita nggak tahu. Nanti kita cari yang ada infokusnya, bilang sama Bu Dinar. Nanti gini aja. Pokoknya kita persiapkan aja. Kita cari pahitnya dulu. Iya. PDF terus di print aja nanti. Iya. Iya, syukur-syukur. Berandai-andai kalau tidak ada, maksudnya apa yang ada second opini gitu loh maksudnya. Iya, untuk ngadain ya saja. Iya, cadangan aja. Ya, nanti ada gambar semangka yang dimana ditata seperti tempat itu yang 4 semangka itu tinggal 3/4. Jadi sudah kalau sudah terambil 1/4. Terus dirangkai dengan semangka yang 4 semangka itu separuh-separuh. Ya, berarti itu ada 3/4 dan setengah. Dan nanti ada pertanyaannya. Apa nanti siswa dibagi gambar? Dibagi kelompok? Ya memang dibagi kelompok. Iya. Tapi belum ya? Belum, ini baru pengantar. Materi pengantar, Pak. Iya, ini materi pengantar untuk mengkoneksikan nanti loh. Ini nanti menuju ke koneksinya, C-nya. Iya. Ya, biar kelihatan. Nanti saya sampaikan itu. Di sana ada pertanyaan. Iya. Ayo tebak. Gini ya Pak? Ada berapa Iya dong, jumlah semangka dari biar kelihatan. ini? Suka sama Pak Hardiana. Oh gitu. Nanti anak tanya-tanya. Nanti Iya. dia koneksi. Nah, di situ terus nanti nanti bisa jangan dijawab dulu, nanti bisa kalian jawab pada lembar kerja yang Ibu bagikan. Gitu. Iya, alurnya seperti itu. Dan Jadi kita nggak perlu menjawab ya? Nggak bisa dijawab, itu hanya tadi ya. Ya tapi kalau dijawab kan gitu. Dijawab terus Ibu nyarangin nanti aja. Hanya pengantar biar connect nanti. Terus Ibu setelah itu kasih pengantar, kemudian bagi kelompok, nanti masing-masing kasih LK ya, LK lembaganya. Di situ ada pertanyaan juga udah ada jawaban. Iya, masih begitu kan simulasi. Ini tambahan Bu, dikit ya. Materi sebelumnya apa Bu? Iya biar nyambung Iya kan, biar nyambung gitu. Sebentar. Bu Endang. Saya di sini pojok taman. Kolam renang balik kanan. Iya. Tengah boleh lah tengah. Coba berarti kira. Bu Endang mau coba banget. Ya, gitu ya. Nanti LKPD-nya sudah saya isi. Ya. Materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu ada apa namanya? Ya apa aja lah yang penting. Iya tadi. Pecahan enggak tadi. Mau KPK itu yang sebelumnya. Iya, itu materi pelajarannya kamu harus sudah mengenal. Nanti materi yang kemarin apa? Berarti kita jawab KPK kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan kita sudah anak-anak sudah mengenal pecahan sebelumnya. Arti pecahan itu sudah jenis-jenis pecahan ada pecahan ini pecahan itu. Bu, maksudnya si Bapak sebelum Ibu mau ke KPK pelaksanaan ini materi sebelum pesan ini apa? Maksud diungkapkan ke anak-anak di persepsi itu. Mengoneksikan antara bilangan bulat ke pecahan. Nah ya tadi KPK-nya itu. KPK itu kelibatan terus itu materi sebelum KPK. Iya. Jadi diungkapkan. KPK itu dan yang maklum kita orang PAI nggak ngerti matematika hanya. Anu nggak? Mendengarkan pada Iswa nggak? Karena kemarin kita masih ingat nggak tentang apa KPK itu nanti ada pertanyaan banyak. nggak usah.
itu justru inilah dalam hal ini jangan panik tuh kayak begitu ya. Walaupun itu kan jelas takdir. Artinya begini, ketika sudah dirawat, dia dianggap tipes, kemudian dilakukan PAP, ternyata positif. Pas dengar positif langsung drop. Teorinya memang ketika orang panik, ketika orang percaya dirinya turun, imunnya juga turun. Makanya sikapinya dengan biasa aja, jangan panik. Iya, kita karena apa? Ya corona itu sendiri dia akan hilang kalau jangan dikaitkan dengan dana aja udah
kita mencoba menjalankan protokol kesehatan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita yang tertunda pada pertemuan yang lalu. Masih ingat pertemuan yang lalu pelajarannya apa? Masih ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mukjizat. Mukjizat, salah satu contoh mukjizat yang disampaikan yang mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa diantaranya adalah membelah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa bisa lari dari Fir'aun? Kenapa melarikan diri? Kenapa? Biar untuk itu Pak, apa namanya, menyelamatkan kaumnya Pak? Menyelamatkan kaumnya, apalagi? Karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, Nabi Musa mungkin akan tetap berada di tempatnya Fir'aun. Nah, pertanyaan kemudian, apakah itu bagian dari usaha atau bukan? Bagian dari usaha. Itulah yang disebut dengan usaha Nabi Musa. Ini akan kita coba kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang ikhtiar hari ini. Mungkin kita seringkali mendengar istilah ini. Ya, seperti Nabi Musa tadi, mereka sudah coba berikhtiar untuk menghindarkan diri dari kekejaman Fir'aun. Ikhtiar apa sih Pak? Oke, ikhtiar kita akan coba pahami bersama ya. Bagaimana ikhtiar itu? Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk coba melakukan sebuah game dulu. Kita akan coba lihat apakah kalian punya perilaku ikhtiar atau tidak. Kali ini kita akan membuktikannya. Coba silakan maju ke depan. Kalau boleh bawa pinselnya masing-masing. Oh ya sudah. Bawa pinsel. Saya pakai ini. Supaya tetap menjaga jarak, boleh pakai ini. Silakan buat lingkaran. Buat lingkaran. Lingkarannya begini saja kalau bisa. Lingkarannya menghadap ke depan. Berbalik. Nah, oke. Tantangannya ini diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, bagaimana caranya agar kalian bisa kembali ke posisi saling berhadapan tanpa melepas ikatan? Bisa dimengerti? Tanpa melepas ikatan, tanpa menghina. Pokoknya posisinya harus seperti ini, tapi badannya terbalik, saling berhadapan. Bisa dipahami? Bisa. Bapak akan coba lihat siapa di antara kamu yang punya perilaku ikhtiar. Oke, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, mulai. Ayo. Ikhtiar itu selalu berhubungan dengan pekerjaan dan usaha, dengan uang atau bagaimana? Selalu berhubungan dengan usaha. Selalu berhubungan dengan usaha. Kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan kita orang berikhtiar. Ayat kita pagi-pagi dalam sore itu adalah untuk berikhtiar. Tapi dari itu siswa juga bisa berikhtiar. Apa ikhtiarnya siswa itu? Apa? Itu adalah bagian dari sebuah ikhtiar. Ya, baik. Untuk bisa menemukan mana ikhtiar yang sebenarnya, kita Bapak akan ingin
sebuah tayangan berikut. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ya. Ini kompetensi dasarnya, dan kita akan fokus di sini nih, di nomor 4-nya. Kita akan coba fokus di KD nomor 4 ini, menunjukkan perilaku akhlak terpuji, terutama pada perilaku ikhtiarnya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah selesai kegiatan hari ini, diharapkan kalian bisa memiliki perilaku ikhtiar dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tujuan pembelajarannya dan ini indikatornya. Selanjutnya, Bapak ingin coba lihatkan sebuah tayangan. Silakan diamati tayangannya, ya. Kita lalui. Kita akan coba. Oke, sebelumnya kita akan coba tentukan dulu tema kita hari ini, yaitu tentang proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini yang akan kita coba dalami bersama. Ini tema kita pada kesempatan hari ini. Oke, kita sudah dunia ini. Oke, kemudian kita coba lihat tayangannya. Kita ada tayangan pernah nonton ini nggak? Apa ya Pak? Ini belum Pak? Belum ya? Belum. Baik, nanti kalian diminta untuk mengamati perilaku yang ada di sini. Kemudian nanti secara berkelompok kalian diminta untuk menganalisa perilaku apa yang muncul, perilaku ikhtiar apa yang muncul di dalam tayangan. Ini dia tayangannya. Selamat menyimak untuk tayangan ini. Judulnya pipa dan ember. Jadi orangnya namanya Pipo. Satu, dua, satu. Oke, sudah tersebut. Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan nomornya masing-masing untuk mengerjakan tugas.
saya untuk silakan diskusikan untuk menyebutkan kira-kira perilaku yang muncul dari tayangan tadi yang dilakukan oleh Pipo dan Embro. Nanti kita akan coba bandingkan kenapa Pipo menjadi berhasil dalam berusaha dibandingkan dengan Embro. Ya, silakan dituliskan di sana perilaku Pipo itu yang bisa mengantarkan dia menjadi sukses itu apa saja. Contohnya di sana sudah Bapak kasih contoh. Misalnya tadi si Pipo itu rajin gitu ya. Embro lebih cenderung malas gitu. Sekarang silakan dituliskan perilaku-perilaku yang ada yang kalian lihat tadi yang dilakukan oleh Pipo dan Embro. Apa yang mengantarkan Pipo menjadi berhasil? Dan kisahnya ini tadi si Pipo itu menjadi orang yang besar karena dia berusaha sekuat tenaga. Ya, tiga saja. Baik. Pak, isinya di sini, Pak. Ya, di sini aja, di sini isinya. Ini bukan ini. Bukan. Ya. Lihat yang itu. Yang ini aja. Ini isinya. Nah, silakan dituliskan di analisa tadi. Kira-kira perilaku yang muncul itu apa saja? Pak, kelompok satu sudah Pak, ini kelompok satu. Oke, kelompok satu luar biasa sekali. Ini kelompok yang kompak sekali, bisa lebih cepat mengerjakannya. Boleh dikumpulkan? Baik. Boleh Pak, udah siap. Silakan kumpulkan saja. Baik, Bapak coba cek dulu. Sekarang Bapak minta kelompok mana nih yang boleh ke depan? Dua ya. Silakan untuk presentasikan. Kalian coba bandingkan perilaku dua tokoh yang ada dalam tayangan tadi. Mana kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah ini? Silakan siapa yang mau ke depan? Kelompok satu ya. Oke, kelompok satu silakan. Baik, silakan. Kalian dengarkan bagaimana jawaban dari kelompok satu. Baik Pak. Jadi kelompok satu dibantu oleh saya ya, Mas Aziz. Jadi saya ingin perilaku yang dipelajari oleh Pipo dan Embro. Jadi untuk Pipo, ya orangnya itu rajin. Ya, sedangkan kalau Embro itu malas. Iya. Kemudian Pipo terus semangat, dia pantang menyerah, semangatnya tinggi. Kalau Embro pasrah, wes lah pasrah. Kemudian kalau Pipo, dia yakin bahwa segala sesuatu kalau dia dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dengan Embro itu tidak yakin. Dia tidak yakin itu dia kalau pun nanti berhasil dengan apa namanya sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, dia agak bahwa itu wes biasa aja gitu. Ya, kalau Pipo dia itu pantang menyerah, dan Embro orang itu mudah menyerah. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Kelompok satu, baik. Kelompok satu ya. Kelompok satu, kelompok dua setuju nggak dengan yang disampaikan tadi? Setuju, kan? Sama jawabannya juga. Ini kira-kira berarti kalian bisa menangkap makna dari tayangan ini. Kira-kira apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Saya ini ya, silakan. Sebagai pembelajaran kita. Oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau kita itu hidup itu perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu perjuangan, perlu kegigihan untuk bisa mencapai harapan kita. Kalau malas belajar nggak sukses ya Pak? Oh iya, jangan dicontoh ya. Si Pipo tadi itu termasuk anak yang malas. Dia tidak berhasil dalam hidupnya. Dia tidak punya kreativitas, tidak punya kesungguhan. Maka ini jadi pelajaran kita kalau kita mau mencapai cita-cita, apa yang harus dilakukan? Belajar itu adalah bagian dari sebuah ikhtiar yang penting kita lakukan. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada apa? Ya, silakan. Gimana sih Pak kalau kita cuma berusaha saja tanpa ada harapan lebih lagi? Oh iya betul ya.
hari ini kita selalu setiap hari bekerja terus memikirkan urusan ini ya gimana jawabannya? Kelompok satu bisa bisa memberikan jawaban. Usahanya tanpa doa gitu ya? Iya. Itu gimana tuh akibatnya katanya? Menurut kelompok 2 Pak, kalau usaha tidak berdoa, itu kalau berhasil pun sombong nantinya. Tapi tetap harus dibarengi dengan doa. Begitu Pak. Oke, sebagai seorang yang beragama, pasti kita membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Ya nggak? Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesuksesan tanpa pertolongan Allah, maka doa menjadi sangat penting. Bapak, saya belajar terus, tapi nilainya jelek terus. Kenapa? Oh iya, berarti Contoh pipo Pak. Contoh pipo Pak. Contoh pipo itu mungkin belajar terus ya. Belajarnya sampai main HP. Cara belajarnya yang harus diperbaiki ya. Cara belajarnya yang harus diperbaiki, mungkin belajarnya kamu sambil jajan, sambil main game. Bagaimana bisa kalau begitu ya? Perbaiki cara belajarnya. Baik. Ya apa? Saya kan gemuk Pak. Udah bisa diet, maka saya kurangi dan sebagainya. Pas gitu ya. Terus Pak, kadang putus asa Pak, rasanya gimana Pak cara makan? Oh iya. Saya sesal itu bagian dari perilaku tidak terpuji, tidak baik. Kata Allah. Apakah saya kurang 10 nikmatnya gitu Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Ya, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa kata Allah anak-anakku matilah, janganlah berputus asa pada rahmat. Bisa jadi kondisi saat ini inilah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, jadi kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi yang kita hadapi. Baik, itu aja ya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke materi untuk refleksi. Baik, Bapak sebelumnya yang menyampaikan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manuarat. Jadi karena DPRD Kabupaten Manuarat belum memiliki gedung yang representatif, Pak, ini sering sekali paripurnanya atau rapat-rapat dewannya suka ditempati di sana. Ini wilayah masuk termasuk Kabupaten Manuarat, dan saya berkali-kali juga menghadiri rapat paripurna itu juga tempatnya di sini. Dan ini pula yang digunakan adalah meeting room yang besar ini. Karena itu saya sungguh bersyukur dan terima kasih Pak Eva diberi kesempatan untuk bersilaturahim sekaligus juga memberikan penguatan ini pada saudara-saudara sekalian. Terakhir tentu saya ingin mengharapkan bahwa apa yang selama kurang lebih 6 hari itu kiranya ini adalah betul-betul menjadikan investasi Kementerian Agama kepada saudara-saudara sekalian. Di level yang lebih kecil di Pusdiklat, ada di Balai Diklat Pak Eva. Kami di Jawa Barat ini punya Balai Diklat Keagamaan Bandung, dan itu juga berkali-kali kita mendapatkan di DWK gitu, di wilayah kerja. Dan menurut saya inilah menjadi kawah candra di muka bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Jarang sekali, apalagi ini levelnya level nasional karena antar provinsi. Dan kepercayaan ini hendaknya harus Bapak Ibu jaga sekaligus juga. Anak-anak hujan itu adalah ini. Enggak, tapi dia nyari sendiri. Nah itu yang dimaksud model yang sekarang kita pelajari itu berpusat pada siswa itu. Sudah mencari, kita itu nanti memberitahu ini salah, nah ini kurang tepat. Nah itu namanya directing, membimbing, mengarahkan. Jangan diborning, kalau diborning salah lagi. Kita kan adopsi ini, jadi mempelajari cara orang. Jadi yang ngikutin lah cara orang itu kayak kita ya.
Saya sekali lagi mohon maaf, mungkin di video ada, tapi saya hanya menegaskan saja. Tapi kalau masih ada bagus, nah seperti itu mempelajari Al-Quran, sekali ya, jadi bisa membedakan mana ini. Ya, itu ngeberi. Baik, terima kasih Ibu Kom, Maria. Tinggal berapa makhluk lagi yang belum? Dua. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau ada video yang panjang, di skip ya, jangan kita dipaksa Anda nonton keberhasilan Anda mengajar siswanya. Sama dengan buku tadi ya, di kelompok berikutnya dilangin aja, satu kelompok aja. Tapi diskusinya nggak apa-apa, diskusinya itu yang kita inginkan. Diskusi siswa itu lebih banyak beraktivitas. Pokoknya. Mau pakai ini? Iya. Hai. Ayo, bisa. Ya, Semangat. Temat FD. Semangat. Pak Junaidi ya. Ah ya. Mahfud Tapi dia bawa ada di sini. Ada. Mahfud Ah ya. Pengerangkas Bitung Kiri. Banten. Angkat jam 12. Silakan yang mau ngomong yang mau memberikan komentar pada video yang sudah kita tayangkan, karena kita juga baru melihat sekarang. Aneh. Bapak mah aneh. Bukan aneh, itu Tapi nyata. Pak Mahbub, saya sedikit ya, Ya, bukan silakan. mengkritisi, bukan apa ya, sedikit Ya, saja. ya. Ini materinya kan indahnya sholat berjamaah. Nah, kalau lihat di silabus dan di buku sumber gitu, materi ini ada di sebentar. Yang pertama untuk fikih kelas 7 kan ya? Toharo, kemudian yang kedua materinya sholat fardu 5 waktu, yang ketiga sholat berjamaah. Jadi kalau ini tadi di persepsi itu menyambungkan dari toharo ke sholat berjamaah, tidak nyambung, harusnya sholat fardu 5 waktu dulu. Ya, jawab langsung ya. Jadi ibu dengan saya itu berbeda. Jadi beda lah. Ya, cuma sama-sama pegawai dari depan. Ya kan? Ya itu. Kita di sini adalah, saya itu lagi menerangkan materi tentang DSMP. Iya kan? Karena DSMP itu, kalau SMP kan PAI, karena kita DPK. Oh. Ya, yang DPK itu baru, makanya tadi dijelaskan, baru pertama kali diikutkan. Jadi kita itu orang aneh, Pak. Orang dinas. Orang depan yang diperbantukan Guru agama di di dinas. SMP. Guru agama di SMP gitu. Ya, buka dulu rahasia ya, karena keunikan dari saya itu banyak. Ya, kalau Bapak percaya tidak percaya, ya itulah keanehan saya. Bukan ngebodoh, itu kenyataan. Aneh emang sih Pak. Aneh tapi nyata. Gitu. Contoh, ketika 2019 yang pekerja Kemenang, silakan kalau ada jadi TPHI, tim pemandu haji, itu silakan ikut. Kita pun juga 2019 Pak, jadi tim pemandu haji kloter 12 dari jamaah Kabupaten Serang. Itu kan aneh. Orang yang di depan 3 kali dipanggil oleh Kadis Pak, padahal tidak ada kaitannya. Itu kalau buka sejarah. Itu dipanggil 3 kali oleh kabin SMP sampai ke kepegawaian, karena tidak ada kepegawaian dinas, tidak ada BKD Pak. Kalau saya kan langsung itu, saya 3 kali karena tidak diberi izin oleh kepala sekolah, karena hak saya itu kan, meskipun tidak diberi izin ya kita punya hak, karena kita sebagai pemandu haji ada reward. Iya. Ya kan? Ya, jadi jangan Bapak Ibu nanti kalau ada itu, Pak nggak bisa. Ya, tolong diusahakan supaya bisa, bagaimana? Ya itulah, makanya cari dulu celahnya. Itu salah satu contoh. Makanya kita pun juga sama. Ketika proses pembelajaran di sini, ini yang diperlukan adalah orang guru MTS. Tetapi kita pun juga dibutuhkan oleh guru MTS, Pak.
karena kita di MGMP Kabupaten aktif, cuma gaptek kepada laptop Pak. Ya. Gitu, pada laptop Pak gaptek. Jadi bisa, cuma bisa pun juga dari raba-raba. Makanya tadi juga bikin video nggak mau lihat, yang penting nanti hasilnya. Kalau dilihat dulu, maka kita akan banyak kekurangannya. Grogi. Makanya tadi pun juga saya, kalau lihat video saya, tadi nggak bisa saya untuk nanya. Untuk apa nanya? Video saya pun juga udah salah, gitu kan? Iya kan, kalau secara materi, secara itu ilmu, tetapi tidak dilihat dulu ini, supaya kita bisa bersih. Supaya bersih, karena tadi lihat dari apa itu pertama kali, udah bagus Pak Opan sama Ibu itu sama, ya kita bagaimana kan? Itu kan. Itu apa? Itu dengan video, kemudian translasi juga, rotasi juga, dilatih juga terhadap satu titik serta menggambarkan. Jadi nanti malah siswa itu ketika saya minta malah ada yang mengajari teknik menggambarkan. Padahal itu saya nggak mengajarkan sampai sana, tapi saya itu sebuah emang pembelajaran anak-anak ya. Sampai kepada teknik menggambarkan pergeseran, cerminan, perputaran, kemudian bersifat ke atas sekali lagi. Materi pokoknya ada 4. Jadi karena ketersediaan media ajar yang lebih banyak, jadi alhamdulillah ini sekali datang 4 materi ini bisa selesai. Ya, tapi dengan nanti bakal saya ulang-ulang terus karena apa? Untuk yang paling belakangan pasti ada ketinggalan. Tapi kalau ini langsung sekali datang, padahal 1 jam itu hanya 30 menit. Online itu hanya 30 kali 2 ya. Ini bisa selesai. Karena baru pertemuan minggu kemarin, hari Rabu kemarin. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Medianya saya hanya menggunakan handphone dan laptop. Anak-anak hanya handphone, saya terbatas, jadi saya mau melakukan itu tentang literasi ya, 4C ya. 4C itu apa? Kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif. Nah, tambah lagi yang 2 lagi, PPK dan pembelajaran hot. Orang selama ini hanya menganggap hot itu soal, enggak. Soal iya, tapi pembelajaran yang berbasis hot itu di mana? Ya, Pak ya. Ini saran itu bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung Anda seperti apa gitu ya. Ini masukan dari saya saja. Kemudian masuk ke IKER. IKER ini singkatan ya. Introduction sudah ada. Ya, tadi kita sepakat. Connection tadi ada ya Pak ya, mengkonekkan materi masa lalu dan yang sekarang. Nah, atau yang kedua, mengkonekkan suasana kelas antara siswa dengan guru. Nah, itu 2 itu connecting itu namanya. Ya, kalau itu nggak ada, maka IKER nggak masuk dia. Ya. Lalu yang ketiga, aplikasi. Jadi penerapan pembelajaran tadi, udah putar video, anak suruh mengamati, berikan lembaran kerja. Oke, ya. Nah, yang ketiga memang langka juga, refleksi. Nah, ini lupa. Ini karena kita lagi mempelajari ini, maka saya pasti berikan catatan ini, refleksi harus ada, ya. Nanti di lapangan ya terserah, ini nggak apa-apa, tapi kan ilmunya sudah diberikan di sini, gitu ya. Jadi refleksi itu penting supaya kita tahu anak-anak sudah sejauh mana Anda pahami. Oke, kesimpulan ada, tapi coba tanya sekarang apa yang you ketahui tentang materi ini? Bukan kesimpulan, beda antara kesimpulan dengan apa yang Anda ketahui tentang materi ini. Yang saya ketahui tentang sholat berjamaah, nah, dia kan nalar itu, melatih dia menalar gitu. Dia nggak lihat catatan, tidak lihat apapun. Kalaupun dia lihat nggak apa-apa, tadi tentang ini Pak, saya memahami tentang bacaan sholat. Oh, saya paham tentang bacaan berwudu misalnya. Nah, itulah yang dia ketahui. Apalagi coba, nah, menurut saudara, menurut Ananda, pelajaran kita tadi menggunakan pola ini cocok nggak dengan kalian? Itu refleksi loh. Nah, kurang Pak, kurang cocok. Bapak ngajarnya terlalu cepat.
Sampaikan orang eksa, majalnya cepet-cepet. Memang saya tuh kalau ngajak cepet-cepet protes anak itu. Kalau refleksi itu Pak, saya nggak bisa lama-lama, pengennya cepet-cepet aja. Makanya istri saya marah itu. Itu connection. Pengennya tambah-tambah. Connection itu. Penyegaran dikit lah serius Pak. Ice breaking Pak. Katanya mau ice breaking. Refleksi. Yang terakhir ekstensa. Tadi ada ya tugas ya. Itu paling enggak tugas. Kalau enggak, materi yang ada, KD itu terbatas, Anda boleh mengembangkan KD itu. Pengembangan materi namanya. Ya kan? Kalau saya belajar tentang asam basa, reaksi asam basa contohnya sabun, sampo, odol. Nah, pengembangan berikutnya adalah bagaimana cara membuat itu. Kalau di teori cukup asam basa aja, garam, air gitu. Tapi kita latihan, ayo anak sekarang kita bikin sampo. Nah, pengembangan materi namanya bisa jadi home industry, misalnya gitu Pak. Ya. Tapi secara keseluruhan saya suka dengan Pak Mahfud, dia orang ceria, gembira dan bodor. Lucu. Pokoknya terbuka. Ini senang kalau ini bisa teman jadi kolaborasi Pak. Teman berkolaborasi itu orangnya begitu ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk beliau. Habis ya? Literasi ya. 4C ya. 4C itu apa? Kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif. Nah, tambah lagi yang 2 lagi. PPK dan pembelajaran hot. Orang selama ini hanya menganggap hot itu soal. Enggak. Soal iya. Tapi pembelajaran yang berbasis seperti itu di mana? Ya, Pak ya? Ini saran itu bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung Anda seperti apa gitu ya. Ini masukan dari saya saja. Kemudian masuk ke ICARE. ICARE ini singkatan ya. Introduction sudah ada. Ya, tadi kita sepakat. Connection tadi ada ya Pak ya, mengkonekkan materi masa lalu dan yang sekarang. Nah, atau yang kedua, mengkonekkan suasana kelas antara siswa dengan guru. Nah, itu 2 itu connecting itu namanya. Ya, kalau itu nggak ada, maka ICARE nggak masuk dia. Ya. Lalu yang ketiga, aplikasi. Jadi penerapan pembelajaran tadi, Bapak sudah putar video, anak suruh mengamati, berikan lembaran kerja. Oke, ya. Nah, yang ketiga memang langka juga, refleksi. Nah, ini lupa. Ini karena kita lagi mempelajari ini, maka saya pasti berikan catatan ini, refleksi harus ada, ya. Nanti di lapangan ya terserah, ini nggak apa-apa, tapi kan ilmunya sudah diberikan di sini, gitu ya. Jadi refleksi itu penting supaya kita tahu anak-anak sudah sejauh mana Anda pahami. Oke, kesimpulan ada, tapi coba tanya sekarang apa yang you ketahui tentang materi ini. Bukan kesimpulan, beda antara kesimpulan dengan apa yang Anda ketahui tentang materi ini. Yang saya ketahui tentang sholat berjamaah, nah, dia kan nalar itu, melatih dia menalar gitu. Dia nggak lihat catatan, tidak lihat apapun. Kalaupun dia lihat nggak apa-apa, tadi tentang ini Pak, saya memahami tentang bacaan sholat. Oh, saya paham tentang bacaan berwudu misalnya. Nah, itulah yang dia ketahui. Apalagi coba, nah, menurut saudara, menurut Ananda, pelajaran kita tadi menggunakan pola ini cocok nggak dengan kalian? Itu refleksi loh. Nah, kurang Pak, kurang cocok. Bapak ngajarnya terlalu cepat. Sampaikan orang eksa, ngajarnya cepet-cepet. Memang saya tuh kalau ngajar cepet-cepet, protes anak itu. Kalau refleksi itu Pak, saya nggak bisa lama-lama, pengennya cepet-cepet aja. Makanya istri saya marah itu. Itu connection. Pengennya tambah-tambah. Connection itu. Penyegaran dikit lah serius Pak. Ice breaking Pak. Katanya mau ice breaking. Refleksi. Yang terakhir ekstensa.
Nanti ada ya tugas ya. Itu paling nggak tugas. Kalau nggak, materi yang ada, KD itu terbatas, Anda boleh mengembangkan KD itu. Pengembangan materi namanya. Ya kan? Kalau saya belajar tentang asam basa, reaksi asam basa contohnya sabun, sampo, odol. Nah, pengembangan berikutnya adalah bagaimana cara membuat itu. Kalau di teori cukup asam basa aja, garam, air gitu. Tapi kita latihan, ayo anak sekarang kita bikin sampo. Nah, pengembangan materi namanya bisa jadi home industry, bisa gitu Pak. Ya. Tapi secara keseluruhan saya suka dengan Pak Mahfud, ya, dia orang yang ceria, gembira dan ngabodor. Lucu. Pokoknya terbuka. Ini senang kalau ini bisa teman jadi kolaborasi Pak. Teman berkolaborasi itu orangnya begitu ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk beliau. Habis ya? Terbatasan. Ayo. Ayo. Kayak deh di dia ninggalin itu. Oh, saya ayo. Hah? Kurang kumaha? Hiji. Besok balik deui atuh kalau kacing teh kaluhur atuh ieu mah. Si salama aja. Ada milu kadinya tuh. Ampun, yang bisa liputan. Yang bisa liputan. Oh, itu. Oh iya, ini di lift nih ya, kabar nih. Menuju lantai 1. Tadi salah nanti. Ikut ke atas dulu. Oke, keluar. Benar kan? Benar kan? Resepsionis. Oh ya. Sini bisa jalan ini, bisa jalan ini aja. Oh ya udah, bisa sampai salah pencet dulu. Ya. Di lantai 6. Ini semuanya berapa lantai? 17 ya. 17 kita ada di lantai 6. Hotel Grand Tebung. Ya, kalau belum pernah ke Bandung ini ada di sini. Kelihatan semua. Suasana kota Bandung dari atas Hotel Grand Tebung seperti ini. Kita lagi makan di sini sama Kang Haji Opan. Kang Haji Opan tuh dari mana? Pandeglang. Serang. Serang ya. Ya. Tuh ada yang nonton banyak. Konten. Iya. Iya, oke. Kita lanjut lagi nanti laporannya. Kita tutup dulu ya. Ini ada di lantai 11. Tuh, Pak Aura di maka jangkung itu tadi. Asa iya. Asa salah nyapan deh gini. Ngarai Pak. Iya, ngarai. Tapi asep ente kan? Ya, rada sih, rada. Rada seetik. Wih, mau banget teh. Banget. Nah, ini kita ada di lantai 11 sahabat Epi ya. Tuh paling ditutup. Paling ditunya. Tuh aya tuh anu jalmi gini aya mobil truk juga nuju di Dang Dosanya kan. Itu jalan naon itu? Jalan RM Marta Dinata. Itu jalan RE Marta Dinata. Nah, terus tuh belah iya taruh handap ieu nya. Ulah ditutup.
Lamun ka ditu teh Ahmadiani ka ditu teh. Itunya. Ya ini buat orang yang bukan orang Bandung pasti ini harus denger ininya. Asep mah apalan dah. Ini sekedik sih lah. Ya amun dia mah nyasar meureun mah apa. Ini Bandung Wetan itunya. Itu dasar sama pusat kota. Ini sakalah asap hauring pokoknya. Bener. Nu eta jeung nu ijang mana tah? Eta gedung naon tah? Mana nu ieu? Itu ada mah. Paling separah teh hiji 2 3 4 5 6 lantai. Benernya. Iya sih, ketemu ieu na oge tuh ulurna ya. Sebenarnya. Oh, mau jeung nu itu tuh, jangkung itu tuh. Itu teh naon Trias gitu. Hotel lain. Iya naon. Sebarang lantai jangkung itunya. Asli itu tuh ketinggal di sebenarnya soalnya. Itu tuh masjidnya. Iya. Mana? Ini ada kayak masjid. Itu? Iya teh. Oh itu teh berarti daerah Buah Batu gitu. Buah Batu? Oh eta Gatsu pak. TSM tuh Trans Studio. Oh eta dirinya? Gatsu mohon. Oh. Tuh Trans Selatan we TSM. Trans Studio teh dirinya ya? Dari Gatsu Subroto. Oh Gatsu. Iya. Tadi teh perempatan itu tuh flyover Enggal kan ayeuna kaget ari nu lapangan naon teh nu wae mulai teh eta Persib Sidolik we ya lapangan Persib Sidolik. Oh nah itu tanya udah menuju musim bola menuju pas anu latihan kayaknya ayeuna si bola di stok ke musimnya. Iya. Rencananya 1 November digelar deui hari teh tiga polisian tetep kayaknya pengizinan. Nah itu ini semuanya ada 17 lantai ya. Ini sama Kang Haji Opan dari Banten ya. Tuh. Dari Banten ya. Ini Asep Pekong juga nih, aktivis FBI Power Power. Yang belum ke Bandung lihat nih kota Bandung. Cing Asep naon we tuh sebutin tuh. Ka mana we teh? Di mana teh? Atuh nu pasti mah itu lapang Persib pada latihan.